Oke, hey everybody, welcome to my podcast, asik. Welcome to our podcast bersama dengan gue Hans Karunia. Seperti biasa, ada kami bertiga ya, sudah lama sekali tidak berjumpa. Mungkin sekitar ada 6 bulan nggak sih kita nggak ngobrol-ngobrol? Serius, lama banget ya. Kalau nggak salah kayak sekitar 6 bulan nggak sih? Kayaknya ya. Gue juga lupa lah. Tapi yang penting adalah setelah sekian lama kita bisa bertemu kembali, bisa ngobrol-ngobrol lagi. Sebelumnya gue mau nanya, how's your week everybody? It's that good or bad or great? Biasa aja. Bad ada, good ada, campur-campur lah, kayak permen nano. 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 Tapi kayaknya mungkin untuk sebagian besar fans sepak bola Indonesia tuh moodnya lagi nggak bagus ya minggu ini ya. Nah, Karena gue juga sebel banget bahwa setelah bertahun-tahun gitu ya kita bermimpi tampil di panggung tertinggi sepak bola dunia di Piala Dunia. Meskipun U20 tapi akhirnya kita kemarin berhasil dapat status sebagai tuan rumah ujungnya batal gitu karena satu dan lain hal gitu. Kalau lo berdua sendiri gimana? Sempet ngikutin beritanya atau cuman kayak selewat aja? kalau dibilang ngikutin tapi kayak bakal ada nih, Indonesia bakal jadi tuan rumah piala ini nih gitu kan. Oh Terus iya. pas ada sebenarnya tuh taunya tuh karena banyak ya karena sering lihat di Instagram sih, jadi kayak ada semacam berita gitu loh untuk memberitahukan kalau kok tiba-tiba nggak jadi nih, kok udah kota politik udah males tuh biasanya tuh kalau udah campur itu kan, jadi ya makin kesini terus kok makin menarik ya untuk dibaca gitu, ternyata yang ditunggu-tunggu tidak jadi. Iya. Kayak udah bermimpi gitu ya mau ketemu sama pujaan hati tapi tiba-tiba di cancel karena ternyata pujaan hatinya sudah jalan sama yang lain gitu kan. Ya kurang lebih kayak gitu kira-kira kan. Ya, Iya. ya. Tapi kalau Sonia ngikutin atau nggak tahu sama sekali bahwa kita tuh sempat mau jadi tuan rumah Piala Dunia loh kemarin. Sama sih, paling taunya dari media sosial aja kan, terutama dari Instagram. Terus pas lewat gitu, terus lama-lama menarik. Ya Des ya, kemarin kita sempat bahas juga sedikit ya, berdua. Oh Terus iya. ya karena kayaknya kok eh, ikutan panas ya ini hati ini ya. Oh kenapa? Kenapa hati panas? Kalau Ikutan kalau panas gue ya pun gitu. Jadi panas kayak gitu loh. ini kenapa ini sebenarnya ini gitu. Karena Maksudnya kita tapi tuh enggak. cewek sih, cewek karena kita tuh juga nggak tak paham-paham bola. Cuman ketika baca beritanya seperti itu kayak kenapa ya? Kok Maksudnya bisa? mungkin secara garis besar nggak tahu lah ya benar nggak ya pengetahuan gue ini, tapi secara garis besar sih kayaknya baca-baca sekilas gitu kok kayaknya ngeselin ya gitu berita ini. Gitu. Ini Hmm. kabar yang sangat buruk sih sebenarnya menurutku gitu. Wis, kenapa buruk? Ya Bisa buruk lah, maksudnya gak masuk akal nggak sih? Jadi emosi. Iya, 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 Enggak, iya, Lu tahu tapi kan wajar sih. gimana gue Iya, kemarin ya. ngomong, jadi iya, kayak gak masuk akal nggak sih gitu. iya. Ya, Gitu. ya, ya gimana ya kok kan tadi Sonia bilang dia emosi kan. Padahal kan dia mungkin nggak terlalu ngikutin sepak bola apalagi sepak bola Indonesia. Apalagi kalau misalnya lo misalnya bertanya ke gue gitu sebagai orang yang gue tuh dari kecil nonton bola, bahkan dulu sempat main bola juga meskipun cuma main bola di sekolah gitu ya. Terus pas ada kemungkinan gue bisa ngeliat timnas Indonesia tuh main di Piala Dunia, ya meskipun kita nggak tahu ya mungkin nanti di fase grup main kalah 3 kali kebantai atau gimana, tapi kan paling nggak ada perasaan kita bangga gitu loh, kita pernah sepanggung sama negara-negara besar kayak misalnya contoh Brazil atau apa, tapi tiba-tiba hilang karena hal yang terjadi itu justru di luar sepak bola itu sendiri, masalah-masalah yang bisa dibilang
nggak kepikiran gitu gak sih, kayak masih gara-gara hal kayak gitu ya. Gue nggak menyepelekan permasalahan itu, maksud gue adalah hal yang sebenarnya bisa dikompromikan, tapi justru jadi ribet sendiri gitu. Jadi kayak pas gue, apalagi kalau misalnya lo baca-baca atau mungkin ngeliat di media sosial, kasus ini atau pembahasan yang lagi kita diskusikan sekarang itu, banyak banget narasi-narasi muncul tuh yang nggak sesuai dengan fakta gitu. Jadi kayak kemarin tuh gue baca-baca, ternyata di media sosial tuh ada yang bikin narasi bahwa kenapa Indonesia sampai batal jadi tuan rumah. Itu bukan karena satu hal yang dibahas sama aktor-aktor politik kemarin itu, tapi justru karena kejadian terjadi bulan Oktober kemarin. Kejadian saat ada pertandingan sepak bola di Malang yang akhirnya membuat 135 nyawa tuh melayang secara yang nggak adil lah gitu. Cuma maksud gue adalah, gue justru ngelihat kasus ini tuh lebih ke kenapa sih kita sebagai negara yang kata orang tuh besar, lalu juga warga itu banyak sekali, tapi untuk ngelihat satu informasi aja, saat ada yang nyetir ke kiri, orang tuh langsung ikutan Udah ke kiri gitu. terpengaruh Kayak nggak nggak sih? punya, kayak otaknya tuh nggak bisa dipakai gitu loh. Kayak aduh gitu, Terus nggak gimana ada ya, gue ngeliatnya kayak, pendiriannya. Ya, makanya gue sampai bingung kayak, kok bisa banyak orang yang bikin narasi yang nggak sesuai dan orang tuh ikut-ikutan aja percaya gitu. That's a Sama problem. itu yang kayak kemarin gue sempat ngobrol sama Desti juga, kan kayaknya nggak masuk akal ya gitu alasan-alasannya. Maksudnya bukan alasan sih, terutama netizen Indonesia tercinta ini, ya kan? Desti udah ketawa-ketawa aja lagi. Yang maha tahu maha benar itu ya. Iya bener, pada pinter semua soalnya, ya kan? Mungkin kebanyakan netizen Indonesia ini ilmunya sudah sangat tinggi mungkin ya kan, gitu. Jadi mereka merasa bebas berkomentar apa saja, nggak masalah sih kita berkomentar bebas. Tapi ya mohon maaf nih, tolong agak masuk akal dikit lah kalau mau komentar gitu. Ya nggak usah digabung-gabungin dengan politik atau apa, tuh nggak ada hubungannya gitu kan. Ya terus ada lagi yang ngomong nih, gue kesel banget nih, gue ngomong netizen ngomong gini nih. Apa ya? Tahu nggak sih kalian ada yang itu lewat di ini di Instagram gitu. Si apa sih Jangan sebut nama ya. Enggak. Gue nggak tahu namanya, cuma maksud gue anggota timnas ini yang Ya. harusnya bertanding ini, si adik-adik ini kan U20 soalnya kan. Jadi si adik ini tuh Oh iya, bentar, suruh gue potong. Bener juga ya adik-adik ya. Kita udah iya 20, kita 20 besar kan. Kita kan 20 besar. Mereka kan Iya, masih 20 20 kecil, besar kan ya. di bawah. Ya Di pokoknya bawah 20. si tua banget nanti aku ya. Jadi aku nggak pokoknya bilang. si Aku nggak bilang. Oke. Pokoknya si timnas ini, salah satu timnas ini tuh kayak ngebilang kita tuh jadi apa ya, memendam mimpi-mimpi. Tahu nggak sih berita itu? Jadi memendam mimpi-mimpi penerus bangsa Indonesia gitu-gitu. Terus ada netizen yang komentar gini, aduh, Dek, udah deh, nggak usah kebanyakan mimpi katanya gitu. Mendingan kalian ini berprestasi melalui jalur akademis aja, atau kalian mendingan belajar supaya bisa nanti jadi PNS daripada harus berprestasi tapi melalui jalur tuan rumah. Oh iya, Aduh, kayak gitu. Itu siapa? Kok nggak ngatur? Itu ya, aku tuh bacanya tuh sekesel-keselnya. Tahu nggak sih, karena gini, mau terlepas dari tuan rumah, kalaupun emang benar hanya karena tuan rumah, hanya karena kita tuan rumah, terus makanya mereka punya kesempatan, ya itu kan privilege dong gitu sebagai tuan rumah, kan bukan aji mumpung juga gitu. Nanti kalau misalnya pada jadi tuan rumah, taunya meskipun udah jadi tuan rumah tapi nggak dikasih kesempatan main nih timnasnya,
Lah, salah lagi. Ntar komentar lagi. Halo, mau Anda apa gitu. Jadi aku kesel banget nih lihat netizen-netizen ini asal ngomong aja, nyablak aja jadi orang. Tapi Bener nggak? mungkin, Son, Ah. mungkin itu karena dia didorong sama orang tua jadi PNS, tapi dia nggak masuk-masuk. Jadi dia lempar ke orang lain. Bisa aja loh, kita nggak tahu loh. Oh, isi hati ya. Isi hati. Iya. Jadi dia tuh kayak, aduh gue tiap hari gitu kan, kok gue dimarahin nyokap bokap gue nggak masuk-masuk jadi PNS. Udah lah gue suruh orang lain aja disuruh masuk gitu. Aduh. Kayak emosinya tuh dilimpahkan ke orang lain gitu. Oh iya benar, disalurkan Bisa ke yang jadi lain ya. kan. Bisa Iya, jadi. benar. Dan yang lucunya adalah masih banyak orang yang berpikir bahwa Indonesia tuh, dan tadi gue bilang sebagai negara yang besar, itu bisa mendikte siapapun termasuk yang ngatur masalah sepak bola ini gitu loh. Maksud gue adalah saat gue nggak baca kayak harusnya tuh lembaga itu tuh maulah dengerin kita. Kita ini kan negara yang punya konstitusi, punya apa. Terus gue mikir kayak, ya bener juga sih, pantas juga sebagai negara peringkat 150 FIFA yang prestasi paling bagusnya adalah jadi runner up 6 kali di piala antar daerah ASEAN ini. Kayaknya udah cukup pantas gitu kayaknya ya untuk ngatur-ngatur lembaga tertinggi gitu. Maksud gue adalah kayak, ya kayak nggak perlu dijelasin ya bahwa apalagi ini kan cuma satu negara yang berisik ya, tuan rumahnya doang. Lu udah dikasih kesempatan untuk untuk ngadain sebuah pertandingan yang besar gitu ya. Kasarnya lu bukan siapa-siapa. Maka mereka mungkin yang ngasih kesempatan Indonesia tuan rumah kayak ngeliat, lu tuh siapa sebenarnya? Lu tuh dikasih kesempatan biar lu tuh bisa maju, biar orang tuh tahu negara lu tuh adalah negara yang mereka sebut, oh itu Bali maksudnya ya. Indonesia tuh Bali. Paham gak sih? Masa orang lebih kenal Bali dibanding Indonesia? Itu kan menunjukkan bahwa negara ini tuh gak besar-besar amat sebenarnya. Dalam artian, dalam konteks gak semua orang kenal juga. Dan satu contoh untuk membuat negara yang terkenal kan dengan cara ya sepak bola gitu. Ya paham lah bahwa dalam artian, kadang gue ngeliat Indonesia tuh sebagai orang yang jago kandang, tau gak sih? Berani cuman di Indonesia, saat lo keluar negeri, lo tuh langsung kayak, mungkin baru berpikir, oh ternyata Indonesia tuh tidak sebesar yang saya kira ya. Ternyata dilihat orang tuh cuman kayak, lo ngelihat Monas tapi pakai jarum pentul gitu, kayak nggak kelihatan. Mungkin katanya besar dari jauh, tapi pas ke jarum pentul kayak, wah kecil banget gitu. Ya intinya kurang lebih gitulah kalau dari apa yang gue lihat, emang kayaknya negara ini ini deh banyak balanya kayaknya. Banyak masalahnya gitu loh, nggak beres-beres. Jadi kayak ya entahlah. Dan kondisi gini, ini kalau misalnya kita berharap berapa tahun ke depan nanti Indonesia bisa mungkin ngadain pertandingan ke Olimpiade segala macam, kayak sih udah susah karena orang tuh udah males gitu loh. Ngeliat negara ini tuh banyak maunya. Iya benar. Padahal mah lo ngadain acara besar juga baru Asian Games kasarnya. Iya. Atau dikasih satu ini skala dunia meskipun masih anak-anak bocah gitu ya. Nggak ya gitulah. Bangsa hipokrit. Atau bahasa yang mungkin kalau yang dengerin ada yang nggak paham, munafik. Itu dia. Itu maksud gue. Munafik. Apalagi kalau yang ngomongin masalah penolakan tapi masih pakai Facebook gitu ya. Atau misalnya masih pakai Apple, atau mungkin bahkan kita harus menghapuskan penjajahan di dunia gitu ya, tapi masih pakai Xiaomi, padahal Xiaomi asalnya negaranya yang masih ngejajah satu daerah juga ya. Ya kurang lebih gitulah. Takut hilang gue. Tapi gara-gara itu ya, gara-gara U20 ini, Piala Dunia ini, gue baru kali ini lihat bokap tuh sedih loh. Oh iya. Itu beneran, Des? Beneran. Masa sih dia bohongan? Bentar nih. Enggak, bentar nih. Seorang ayah gitu kan, seorang ayah sampai segitunya gitu, sedih. Lagi makan siang.
terus tiba-tiba ngomong, kasihan lah Indonesia ini lah katanya. Gak bisa loh, kita nggak jadi loh jadi biar sambil makan itu, maksudnya dia memang ya gimana Pak, udah campur. Enggak itu, ya harusnya si itu tuh nggak ada campur tangan bla 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 itu. Tapi kayak kelihatan dari, karena memang dia tuh pecinta bola sih, jadi kelihatan raut wajahnya tuh sangat disesalkan, kok nggak jadi gitu loh. Jadi ya kayaknya sedih sih, kayaknya berkali ini gue lihat dia sedih gara-gara gak jadi. Padahal itu berharap gitu. Ya udahlah Pak, mulai cari kegiatan yang lain. Karena bisa jadi tuh once in a lifetime, Des. Iya. Kayak ya itu once, karena yang tadi gue bilang, dengan kondisi kayak gini, lu masih berharap bisa ngadain Piala Dunia senior atau Olimpiade. Olimpiade tuh Israel pasti ikut. Udah pasti nggak mungkin. Nanti mereka pasti akan bilang, lo mau jadi tuan rumah, lo kemarin udah dikasih kesempatan, tapi ada negara ini lo nggak mau. Apalagi lo ngadain acara Olimpiade. Olimpiade tuh pasti ada mereka. Dan lo tuh bukan siapa-siapa. Maksud gue adalah dalam artian gue bukan meremehkan Indonesia, tapi adalah kadang orang Indonesia tuh nggak tahu kapasitasnya tuh sampai mana gitu. Kapasitasnya tuh dia nggak sadar. Kita besar, cuman besar di kandang sendiri. Lu tuh belum nunjukin ke orang, lu bisa apa aja gitu loh. Dan itu satu kesempatannya pas bola kemarin itu. Itu loh maksud gue. Jadi kayak, apalagi banyak orang ngebacot, udahlah nanti kita lolos jalur kualifikasi, jauh lebih terhormat. Sadar diri dulu aja. Ini kasih panggung lo tuh. Gue malah ngiranya sebelum ada kata politik di dalam pemberitaan itu, nggak jadi Piala Dunia, Indonesia nggak jadi Piala Dunia rumah. Jadi kayak gue mikir, apa karena ada Israelnya kali ya? Jadi orang tuh kaum minoritas, gue tuh mikir, apa Israel itu kan dari sana gitu, dari agama ini gitu. Apa karena mereka menolak untuk ini ya, gue bilang. Jadi pikiran ke sana sebelum ada kata politik, berbau politik kayak gitu. Tapi ya memang itu kan udah sebenarnya kalau kayak penolakan terkait itu udah banyak. Cuma maksud gue memang yang jadi krusial adalah saat dua pemimpin di daerah yang nanti akan jadi host untuk Piala Dunia mereka menyatakan menolak. Itu kan sudah menunjukkan bahwa tidak ada tidak ada jaminan gitu loh. Gak ada jaminan yang sebenarnya saat tahun 2019 saat Indonesia itu ngebidding, mereka tuh udah tanda tangan surat yang menyatakan bahwa mereka siap untuk menjamin siapapun yang hadir di Piala Dunia itu ya mereka harus menjagain. Masalah keamanan kan jadi bahasan juga kan. Artinya adalah saat lo sendiri nggak bisa ngejamin keamanan tamu yang bakal datang ke daerah lo, ya mana ada yang bisa percaya sama lo sih? Makanya jadi kan kompleks masalahnya, dan yang jadi problem adalah ya itu gue bilang banyak tingkahnya. Lo dikasih tapi lo ribet sendiri. Siapa sih yang nggak males? Kayak lo dikasih kesempatan kedua sama mantan lo gitu, tapi lo ngelakuin kesalahan lagi, lo masih aja ngelakuin hal yang dia nggak suka. Ya masa masih pertahanin, cabut aja ngapain? Gue juga mikir kayak, emang terlalu problematik negara ini. Orang-orangnya tuh terlalu problematik, jadi udahlah. Sudah semua sih orang Indonesia gitu, tapi kayaknya kebanyakan ya. Ya 90% lah. Jangan gitu dong. Itu banyak banget kayaknya. Jangan jadi menggiring. Ini nanti kalau didengar yang lain nih, ini pada lain-lain lagi nih pikirannya nih. Ya, lo mau masuk sebagai yang 90% atau 10%. Kalau lo mau masuk 90%, silakan lo hujat. Tapi kalau lo mau masuk 10%, jangan lo hujat. Lo pikir kira-kira sesuai nggak omongan gue? Gitu. Iya sih. Iya. Itu kurangnya orang Indonesia. Padahal banyak ya S3 kayaknya di Indonesia. Orang S3 S2 aja masih ketipu sama gandain uang sama dukun kok. Jadi nggak usah. Haus ya. Ya udahlah ya. Ya udahlah, kita udah cukup ngebahas masalah U20 itu karena ujungnya udah batal gitu ya. Dan orang-orang yang sudah berhasil
membatalkan itu kan, ya mereka udah senang, udah dapat apa yang mereka inginkan kan. Ya paling kita siap-siap aja berharap Hmm. semoga nggak ada hukuman lanjutan, nggak ada efek domino dari masalah ini semua. Karena yang pasti kayak merchandise yang dibikin, lagu yang judul Glorious itu kan udah sempat tampil kan, bagus, tapi cuma tampil berapa hari hilang. Jumat hilangnya hari apa tuh? Kemarin tuh tanggal berapa? Enggak, dia tuh kan, Bioskop. dia Iya, kalau nggak salah Jumat ya. iya Jumat. Terus enggak, Jumat minggu lalu kalau nggak salah Des. Iya, Dia tuh Jumat. hilang, Iya, ya kan? iya. Dia tuh hilangnya hari Yang batal, bener-bener batal. Selasa hilang, Ya, Selasa hilang. Rabu muncul lagi. Rabu Terus muncul itu lagi. tiba-tiba ada berita dibatalin. Sih nggak sih dulu liatnya. Padahal Lyodra disitu cakep banget. Yoi. Lyodra Pasar Ibu salah. Lyodra apa dia? Marganya apa? Ginting. Ya udah pasar ini. Ya udah.